Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasir haqqal haqq wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi wa ashabihi hatta qadrihi wa bidzarihi al-azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammad. Segenap para jamaah majelis taklim ahli jannah Toyota Auto Jemaah Sekolah dimanapun anda berada, wabil khusus yang berada di musala ahli jannah yang insya Allah kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puja dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang alhamdulillah di siang yang berbahagia ini Allah masih memberikan kepada kita berbagai jujuran rahmat, nikmat dan karunia-Nya. Baru saja kita diberikan hidangan oleh Allah berupa kemampuan sholat zuhur berjamaah dan ibadah-ibadah yang lainnya. Saya berharap pada Allah Subhanahu wa Ta'ala semoga semua ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Salawat dan salam tetap tercurah kepada manusia pilihan junjungan kita baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya kita berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala mudah-mudahan salawat yang kita baca di alam dunia menjadikan hidup kita di alam dunia menjadi mudah, di alam kubur menjadi mudah, kelak di yaumul qiyamah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan sebab syafaat kelak di yaumul qiyamah. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti biasa marilah sama-sama kita buka majelis yang mulai dengan membaca suratul Fatihah. Saya kita berharap pada Allah Subhanahu wa Ta'ala berbagai macam keutamaan suratul Fatihah, baik mukjizatnya, syafaatnya, karamahnya, fadilahnya. Kita mohon pada Allah Subhanahu wa Ta'ala suratul Fatihah senantiasa Allah Subhanahu wa Ta'ala panjangkan umur kita, sehat badan kita, baik sehat jasmani apalagi sehat rohani. Juga Allah berikan kepada kita rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Allah jadikan kita seorang anak bagi kedua orang tua kita, seorang ayah bagi anak-anak kita, seorang suami bagi istri kita, menjadi seorang anak, seorang ayah, seorang suami yang baik yang makin hari makin menunjukkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Begitu juga dengan anak kita di rumah, mudah-mudahan dikenal oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala anak yang soleh dan solehah yang makin hari makin menunjukkan ibadah bakti kepada orang tua dan taat kepada Allah dan Rasulnya. Yang masih dalam pendidikan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kemudahan, kelancaran serta keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala mudah-mudahan istri kita di rumah dikenal oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala istri yang solehah yang makin hari makin menunjukkan bakti pada suami, sabar dalam mengisi anak, juga makin menunjukkan ibadah takwa kepada Allah dan Rasulnya. Dia kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sifat kalau seandainya di antara kita ada yang sakit, dengan sifat salatul Fatihah Allah angkat penyakitnya, sembuhkan penyakitnya. Dan kalau seandainya di antara kita kedua orang tuanya setelah di antara mereka telah meninggal dunia, dengan baca suratul Fatihah Allah jadikan kembali oleh Allah dari Riyadul Jannah. Yang masih hidup Allah panjangkan umurnya, dimudahkan segala urusannya, dilancarkan segala urusannya, dan kelak ketika beliau wafat ketika wafat Allah wafatkan dalam kondisi husnul khatimah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin shalihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah.
الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, usikum wa nafsi bitaqwallah. Kita lanjutkan pelajaran kita dalam kitab Sharhul Ahadits An-Nabawiyah wal Hikam Muhammadiyah. Baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam telah bersabda, "Tahiru hadhil ajsad tahharakumullah." Fa innahu laisa 'abdun yabitu tahiran illa bata ma'ahu malakun fi syi'arihi la yataqallabu sa'atan minal layli illa qala Allahumma ighfir li'abdika fa innahu bata tahiran. Rawahu Tabrani 'an Ibnu Umar. Ini adab bagaimana selayaknya kita pergi tidur. Ini ada satu amalan yang diperintahkan kepada kita ketika kita sedang tidur. Mudah-mudahan setelah belajar kita amalkan tiap hari ya. Ada beliau Rasul, tahiru hadhil ajsadakum tahharakumullah. Bersucilah kalian, sucikan jasad kalian, badan kalian ketika mau tidur. Tahharakumullah, niscaya Allah akan bersihkan dosa-dosa kalian. Jadi salah satu sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau mau tidur wudu. Siapa di antara antum semua yang kalau tidur wudu dulu? Ini faedahnya luar biasa. Bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ketika kita mau tidur selesai wudu jangan langsung tidur. Baca aurat-aurat wirid-wirid yang beliau ajarkan. Di antaranya baca ayat kursi. Rasul mengatakan siapa orang yang baca ayat kursi ketika mau tidur, Allah pelihara dirinya dan rumahnya dari gangguan orang-orang atau makhluk-makhluk yang tidak benar. Apalagi baca Al-Ikhlas 3 kali, baca Mu'awwidhatain, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Baca apa lagi? Baca 2 ayat terakhir surah Al-Baqarah. Baca apa lagi? Baca tasbih subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 34 kali. Ini luar biasa. Tidak mungkin Nabi Muhammad mengajarkan kepada kita kecuali bacaan itu berfaedah, bermanfaat buat kita. Saya lagi bikin mondokannya, saya bikin wirid-wirid bacaan-bacaan yang dikerjakan Nabi Muhammad dari beliau mau tidur, bangun tidur terus sampai berikut dari Nabi kerjain apa aja? Saya gini, belum jadi. Sampai saya sebutkan ayat Qur'annya apa, hadisnya apa, hadisnya beredarnya apa, dari sedikit masih belum tahu saya. Mudah-mudahan kalau jadi saya kasih. Kamu waktu lama itu. Lama pertama itu bukan kerjainnya, waktu senang saya jarang. Senggang baru kerjain, senggang baru kerjain. Itu ada luar biasa faedah. Baca apa mau dulu. Kayak contohnya, ini kita mau baca tasbih subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allah Akbar 34 kali. Ada kisahnya dari hadis. Suatu ketika Sayyidatul Fatimah namanya istri pernah fase capek lelah. Lagi lelah capek biasa istri ngomong ke Rasulullah, ya Rasulullah, wahai ayahku, kiranya kau berkenan
memberikan aku satu orang satu pembantu. Buat apa? Membantu meringankan pekerjaan rumah tangga. Antara saya Fatimah, kalau aku memberikan satu pembantu atau aku berikan satu bacaan yang apabila kau kerjakan besoknya kau akan fit lagi. Emang ada? Ada. Kalau emang ada, saya minta diberikan bacaan. Apa kalian? Baca mau tidur subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 34 kali. Ini cocok dibaca buat para istri. Kenapa biasanya secapek-capek kita di kantor, lebih capek kerja di rumah. Dia kayak istirahat, kerjain lagi, kerjain lagi. Ajarin. Apa? Ini yang diajarkan Rasulullah kepada Sayyidatina Fatimah Zahra. Baca. Jadi dia Rasulullah. Syukur-syukur lagi kita mampu tuh baca apa? Baca surah Waqi'ah, baca Al-Mulk. Baca. Walaupun ada yang mengatakan derajat hadisnya lemah. Kalau memang lemah, Nabi Muhammad yang menyampaikan kan cakep. Umpamanya derajat hadis lemah, tapi statusnya hadis. Kamu ucapan kita, mohon maaf, muliaan mana? Muliaan mana? Muliaan Rasulullah. Baik surat Waqi'ah kami itu baca Al-Mulk. Tak banyak Pak. Kalau kita sudah lancar, itu Waqi'ah sama Al-Mulk paling lama 15 menit. Kita akan tahu ya stamina kita, lelahnya, capeknya, kira-kira setengah 10 masa kita kuat. Jadi 9 ambil wudhu, baca Allah, sedikit yang dibaca-baca, setengah jam kelar. Jadi kata Rasulullah, orang yang mau tidur bersuci berwudhu, maka taharakumullah, Allah akan suci dari apa? Dengan wudhu, dari dosa-dosa. Kerja itu Pak Iskandar malam ajak diri kerjain. Kalau emang saya kan itu deh. Fa innahu la yasa'atun yabitu tahirul illa bata ma'ahu malakun fi syi'arihi. Lihat. Karena sesungguhnya tidaklah seorang hamba yang tidur dalam kondisi bersuci illa bata ma'ahu, melainkan tidur bersamanya malakun fi syi'arihi. Malaikat maknanya di sini fi syi'arihi tidur bersamanya, maknanya dipelihara oleh malaikat, dijaga oleh malaikat. Yang dulu siapa? Yang dulu Allah. Sampai dikatakan fi syi'arihi. Apa syi'arihi? Itu pakaian tidur. Jadi kalau ada orang tidak bersuci, tidaklah orang sudah tidur kecuali malaikat pun menjaga di sisinya. Jika wajar Pak, kita kan sering dengar ya, banyak kita kadang-kadang tidur nama mendengkur, berat diingatkan, tapi tidak masuk ke kita. Kenapa? Dijaga oleh Allah. Saya menjaga malaikat itu diamali. Kalau bisa pagi sebelum tidur, ya amalan sahabat. Apa di antaranya? Sebelum tidur, zikir kita baca, Quran kita baca, tasbih kita baca, kita baca. Ya Allah, pada malam hari ini, aku minta kepadamu ya Allah, siapa-siapa di antara teman-teman saya, saudara-saudara saya yang hari ini berbuat dosa kepada saya, besarkah, kecilkah, sengajakah, tidakkah, aku maafkan. Oleh karena maafkan semua kesalahan-kesalahanku. Dari kisahnya saudara, seorang sahabat Nabi begini. Jadi ngomong, siapakah di antara kalian yang mau tahu ahli surga? Sahabat kan kumpul Nabi Muhammad. Nabi ngomong kayak gitu. Siapa di antara kalian yang mau tahu ahli surga? Surga belum terjadi. Sahabat terus alam kubur, tapi Nabi Muhammad sudah menyampaikan, maukah kalian tahu salah seorang ahli surga? Mau ya Rasulullah. Datang orang.
Ngapain? Oh, saya gak layak lah. Hari berikutnya ini mengatakan siapa di antara kalian yang pengen tahu ahli surga? Nabi kata kepada, oh ya Rasulullah. Datang orang yang sama sampai 3 kali berturut-turut di hari yang berbeda. Kata sahabat saya, oh ya Rasulullah. Akhirnya ada seorang sahabat yang datangnya selalu dia. Akhirnya apa? Sahabat yang lain cari tahu kenapa orang ini Rasul katakan min ahlul jannah, orang ahli surga. Singkat cerita sahabat tersebut nginep di rumah sahabat yang dikatakan ahli surga. Tidak ada amal istimewa, bahkan lebih hebat sahabat-sahabat yang lain. Penasaran, tapi kok Nabi katakan dia orang ahli surga. Ditanya, dia bulan dia. Rasul ngomong kepada kami semua. Ada disampaikan Rasulullah, kau dikatakan min ahli surga. Lantas, apabila selama 3 hari, kurang lebih, aku mendapati kamu tidak beramal istimewa sama kayak amal-amal saya. Ceritakan kepada saya amal apa yang menurut kau dikatakan min ahli surga. Dikatakan tidak ada amal aku yang mengerjakan tiap malam kecuali tiap malam aku minta kepada Allah semua orang yang buat bersama pada hari ini baik sengaja mau tidak, ya Allah maafin dia. Luar biasa. Kenapa? Ketika kita memaafkan semua kesalahan orang pada malam harinya, besoknya hati kita pelong. Amalin coba. Amalin jangan tidur, ya Allah maaf hari ini. Kalau seandainya di antara saudara-saudara saya, teman-teman saya, ada yang berbuat salah dengan saya, sengaja dekat saya, maafin ya Allah dengan sifat Rahman Rahim. Oleh karena itu, maafkan pula kesalahan saya. Baru tidur. Baca wirid, palingkan ke kanan, berbaring ke kanan. Ternyata kenapa sunnah Nabi Muhammad tidur baring ke kanan? Yang jawab medis. Dari kesehatan lebih bagus buat peredaran pencernaan ketika baring ke kanan. Luar biasa. Nabi Muhammad Robin alat tabib, dokter di atas dokter. Kenapa? Allah yang kasih tahu semuanya dia jawab medis. Kembali ke sini. Jadi kalau orang tidak bersuci, yang pertama, baik dari kita katakan kata Rasulullah, Allah akan ampuni kesalahan-kesalahan. Yang kedua, orang yang tidur dalam kondisi bersuci, ketika dia tidur dipelihara oleh malaikat. La yataqallabu sa'atan minal lail. Tidaklah orang yang tersebut dalam kondisi bersuci, ketika dia berbalik minal dan tidurnya, Allah melainkan malaikat berdoa. Jadi pertama Allah sucikan jasadnya. Yang kedua tidur dalam pemeliharaan malaikat. Yang ketiga ketika dia berbaring, guling sana, guling sini. Setiap dia berguling, la yataqallabu sa'atan minal lail. Tidaklah orang yang tidur tersebut bergerak, berbaring dan tidurnya illa kecuali didoakan oleh malaikat. Apa doanya? Allahumma ghfir li 'abdika, ya Allah ampuni hamba-Mu ini, ya Allah. Sallu ala Muhammad. Luar biasa fadilahnya. Kan mohon maaf bukan tanya, dulu apa kamu? Kamu taruhnya paling 5 menit. Gara-gara wudhu kita dipelihara oleh malaikat, dijaga oleh malaikat, didoakan oleh malaikat. Allahumma ghfir li 'abdi, ya Allah ampuni dosa hamba-Mu ini. Kenapa? Fa innahu bata tahiran, karena sungguhnya dia tidur dalam kondisi suci. Ya Allah. Kalau semua umat Nabi Muhammad minimal separuh atas seperempatnya deh ngamal ini hadis luar biasa nggak sesuatu? Luar biasa. Gimana kalau bang tanya siapa di antara anda semua yang kalau mau berwudu kerja ini malam kan? Di antara keutamaan orang belajar, begitu dia belajar dia amalin.
perkara habis wudu tidur nyenggol istri terserah. Terserah nggak? Terserah. Luar biasa. Jimaknya suami istri berwudu luar biasa, pahalanya double lagi. Jimaknya seorang suami istri yang sah kan sedekah. Sedekah. Kalau ketika belum nikah kan haram. Jadi tiap malam sedekah tuh. Setiap suami istri yang berhibah suami istri mendapatkan pahala sedekah. Sedekah apa? Sedekah kemaluan. Nabi yang ngomong. Jadi gitu. Mau bini mah, mau sedekah dia. Ada dia, gue juga mau. Sedekah. Ada kan setiap pasangan suami istri, seorang istri yang menolak ajakan suami juga ada oleh malaikat. Ya kan? Maka itu lo jangan gitu loh, maaf. Sedekah nih. Oh, luar biasa. Tuh Pak Rifat sedekah. Sedekah. Kalau kalimatnya sedekah, kan luar biasa. Luar biasa kan? Luar biasa. Yang kalimat-kalimat di media sosial nggak bagus. Apa? Sedekah gini termalu. Cakep nggak? Cakep. Kenapa? Kalau kalimatnya sedekah menimbulkan kalimat-kalimat agama, mensiarkan nama-nama dalam agama. Ngapa Bapak Herman? Sedekah gini termalu. Cakep. Orang ngaji apa? Yang orang ngaji aja. Cakep nggak? Mas Rifan tuh, lihat mama siap-siap ya Pak. Ayo mau sedekah ini. Luar biasa, indah tuh. Sampai segala sesuatu menunaikan pahala, apalagi wudu. Subhanallah, ya kan? Apalagi wudu luar biasa. Memang kalau ajaran Nabi Muhammad SAW ini luar biasa. Setiap langkah pelajarannya menunaikan pahala. Cuma saya, apa sayangnya? Jarang orang yang belum nanti kategori menghidupkan sunnah Muhammad luar biasa. Man ahya sunnati faqad ahabbani. Siapa orang yang menghidupkan sunnahku karena ma'i fil jannah, orang tersebut akan bersama di surga. Ya Allah, yang akan di surga Pak. Ini kita jalan-jalan satu bis sama karyawan biasa di sebelah bos. Bang tanya kenangan mana? Misalkan Toyota ini cabang semua jalan-jalan kami di GP cabangnya aja dari 2 bis. Satu bis ada kepala cabang, satu bis biasa-biasa aja. Secara psikologi amanan sono. Kenapa? Ada bos, apa-apaan bos. Betul ya. Jangan sama bos Pak. Kita jalan sama orang kaya. Pada tenang nggak? Kenapa? Ada bos tenang lagi gitu. Apalagi di surga dengan Rasulullah, luar biasa. Ini ajaran Nabi Muhammad SAW. Saya ulangi lagi, orang yang tidur dalam kondisi berwudu, taharakumullah, Allah sucikan dirinya. Tafsirannya, kita dulu Allah ampuni, bersihin dosa-dosanya. Apalagi ketika dia tidur dalam penjagaan para malaikat. Apalagi setiap dia bergerak, dia berputar, ketika seperti itu didoakan oleh malaikat. Tanya siapa yang tahu lagu itu berapa kali muter? Baring kiri, baring kanan, baring kiri. Mereka ya. Buset, bagaimana saya tahu? Kan saya itu ditanya ini. Saya kan nggak ada yang tahu. Sehebat-hebatnya orang suruh mantau. Pak Iskandar terus dia kan berkata, Pak Herbert, tolong ya, saya mau tidur, hitungin saya berapa kali gerak-gerak bolak-balik begitu. Kenapa? Pengen tahu saya berapa kali malaikat doain saya. Insya Allah kalau mau menjadi. Numpang yang kedua, kira-kira kalau yang doain malaikat gimana? Maka itu biar dapat doa malaikat, biar dapat penjagaan malaikat, usikum wa nusrika Allah dawamin mau tidur wudu. Kalau saya alhamdulillah Pak,
dari maghrib sampai tidur terlepas wudu. Kenapa? Biasanya gitu. Saya kalau nggak ada undangan jam 9:30 berat saya berat. Ini 9, pokoknya 1 lupa wakiah tambah baru orang tidur. Dari mana nggak batal? Makanya yang lagi. Pokoknya kalau nggak ada acara begitu terus nggak kasar. Kerjaan saya begini, ya. Habis sholat isya, habis sholat ba'diyah, sholawat, nggak banyak, 400 kali. Baca apa lagi? Baca Nabi ajarin sampai tidur, baca waqiah, baca barok, baru sempat tidur, langsung baca aurat-aurat itu. Jadi sekali lagi yang saya sampaikan, insya Allah saya amali. Artinya gitu. Saya dapat dari belajar dari guru-guru yang sampai sekarang. Kalau nanti begitu udah dakwah, udah istiqomah, ninggalinnya berat. Ya Allah, enak kamu nih. Luar biasa. Undangan di mana pun kita bermalam itu gak ketinggalan tuh, akhirnya biasa aja. Jadi lagi luar biasa. Maka kenikmatan ibadah karena Allah ketika dia enak. Ada yang gak enak. Jadi mudah-mudahan jamaah semua setiap malam mulai hari ini tidur dalam kondisi berwudu. Saya ulang lagi, wudu agak lama. Berapa lama? Berapa? 1 menit kelar itu. Apalagi yang cebok-cebok. Kalau itu kita tadi doa-doanya luar biasa. Apalagi berbicara fadilah wudu sendiri. Nabi katakan, ya Allah, inna ummati ya'tuna yawmal qiyamah ghurran muhajjalin fil athar. Nanti ya'tuna orang-orang yang wudu akan datang di hari kiamat ghurran muhajjalin, memancarkan cahaya. Itu wudu umum ya. Orang yang banyak wudu datang di hari kiamat, yo bercahaya. Jadi di hari kiamat kita nggak bisa ngaku ya Muhammad, anak umat ya Muhammad, saya nggak bisa. Nabi Muhammad bisa kenalin umatnya dengan pancaran-pancaran yang luar gara-gara wudu. Ya Nabi Muhammad, saya umatmu nggak kalau gelap. Segelap-gelapnya orang di alam dunia, jangan kaget di hari kiamat kalau dia sering wudu, sering ibadah, bukan ibadah luar biasa. Nggak usah jauh-jauh ya Pak. Di alam dunia orang yang sering wudu udah beda mukanya. Nggak putih, tapi kok aneh mukanya, ada cerah. Di alam akhirat luar biasa. Ya Allah, mau kerja punya wudu. Baik dulu kerja. Jawabin kalau mazhab Syafi'i kan bersentuhan perempuan laki batal. Kalau berangkat kerja dia nggak usah cium tangan sampai merembet. Jadi nggak namanya kisbay. Saya nggak pernah pakai tangan sebentar. Nggak usah punya wudu, jaga. Gitu. Kisbay orang-orang istilah Bismillahirrahmanirrahim. Itu kisbay ajaran Islam, ajaran siapa orang yang nggak bisa cium hajar aswad, Bismillahirrahmanirrahim. Kita itu ajarannya bukan ajaran sono, ajaran Islam itu. Udah layak isbaja doain papanya dia selamat. Begitu kan? Punya wudu. Nah oleh karena itu amalin deh. Kita ngajikan banyak-banyak. Yang penting hari ini amalin mau tidur berwudu luar biasa. Pengajian ini sampai ke bini luar biasa. Kalau perlu sampai ke anak. Wudu enak luar biasa. Nanti kalau bini terbiasa susah tinggalin. Oleh kan banyak di antara kita yang diganggu oleh makhluk. Ini bukan salah makhluk juga, kita ini nggak mau menjaga. Gini paling gampang ya. Dia pulang kerja, pakai motor nggak dikunci, ada yang ngambil. Pertanyaan saya, salahnya ngambil, apakah salah juga? Salah juga. Artinya apa? Coba deh. Demi Allah saya katakan, kalau terbiasa luar biasa. Memang cobaan pertama kali ngapain?
malasnya alhamdulillah ya ada teman malas udah biasa malah nangis. Allah panjangkan umur kita, sehatkan badan kita, Allah jadikan diri kita orang yang sudah berwudu dalam kondisi apapun, batal wudu lagi kecuali memang wudhunya syar'i. Ya. Mudah-mudahan kuliah yang kita amalkan di alam dunia berpengaruh positif dan di hari akhir karena jadi khurran muhajjalin memancarkan cahaya dan Nabi Muhammad bisa sekali kita insyaallah. Lebih kurangnya mohon maaf. Ada Allah wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum